Halo guys, what's up? Kembali lagi bersama kita di Pojok Debat. Gue sering banget kalau di Pojok Debat tuh bilang minta dukungan, tapi gue gak pernah memberikan kembali, gue gak pernah give back. Nah ini saatnya kita teman-teman dari Grombol untuk memberikan kembali kepada kalian. Hari ini topiknya gue ditemenin sama ada Bang Ali di sini, ada Bang Basya. Kita hari ini mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari Telegram Group. Makanya buat kalian yang udah subscribe, udah sering nonton gak masuk Telegram Group, sayang banget. Karena di Telegram Group banyak banget yang bisa kita lakukan. Sebelum gue mulai, kita bumper dulu. Let's go. Oke, sebelum gue mulai, gue minta dukungan lagi ya. Karena dukungan yang paling sederhana adalah klik subscribe dan nyalain notification bell-nya. Follow semua sosmed Grombol dan masuk ke akun Telegram kita, join juga di sana. Gue mau kasih tahu kalau weekend ini kita ada fans night bersama Beyond by BSI dan Stadio. Kita bikin acara nonton bareng-bareng, seru-seruan, quiz, game. Kita makan minum di sana bareng-bareng di Twin House Cipete. Laga Chelsea lawan Liverpool. Laga yang memang sudah buat Liverpool mungkin ya sudah laga formalitas aja, tapi buat Chelsea sangat penting karena Chelsea lagi mau ngejar UCL spot. Jadi kalian jangan sampai nggak datang. Oke, tetap seru sih. Ya itu dia. Dan hari ini gue temenin sama gue sendiri oleh Alatas. Kalau lo fans Chelsea bisa follow IG gue @olehalatas. Terus ada Bang Ali dari @RedsHistory Indonesia dan @alinaki asegaf. Ghost Story ID. Ghost Story juga. Enggak Alinaki asegaf aja. Dan Bang Basya yang dari sudah nggak mau dukung, udah nggak mau dukung Arsenal lagi, dia dukung Liverpool sekarang. Liverpool Fox. Itu dia. Ya, Arsenal Fox. Itu dia. Ini saya disuruh Ali gara-gara kalah, Arsenal kalah jadi suruh pakai ini. Iya itu dia. Sama-sama merah kok. Ya. Cuma beda. Yang satu nggak juara. Yang satu lemarinya sering dilap, yang satu debuan. Oke. Bener kan? Ya bener. Selalu nambah trofi. Iya. Yang Liverpool. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Telegram Group ya, dari akun namanya Fik. Dia nanya gini, apakah karir Yamal bakal jauh lebih bersinar daripada karir Mbappe di masa depan? Menurut kalian gimana? Beda waktu sih sebenarnya. Mbappe sudah mulai, maksudnya kayak dia udah umur 20-an. Enggak lah, kan World Cup 17 ya? Oh maksudnya di umur yang sama? Enggak, apakah Mbappe di masa depan bisa lebih dari apakah Yamal di masa depan bisa lebih daripada Mbappe? Mbappe mulai muda juga. Oke, kalau World Cup 18 kan? 18, 17 pokoknya dia break rekor Pele kalau nggak kan? Iya. Pokoknya di umur segitulah. Iya. Kalau misalkan kita hitungnya masa depan dari sekarang ya, bisa. Yamal ini dari negaranya dia juga udah juara kan, Spanyol. Dia salah satu juga yang bawa. Bahkan dia masuk best young man di Piala Dunia, bukan Piala Dunia, sorry, Euro kemarin. Iya. Nah, mungkin menurut gue bisa sih. Bisa. Sangat bisa karena kalau ngomong starting karirnya si Kylian Mbappe, dia bagus, dia jago, tapi dia starting di AS Monaco yang ya maksudnya klubnya beda sama Barcelona lah. Sedangkan Yamal harus meng-carry legasinya Lionel Messi, Suarez, Neymar, Iniesta dan semuanya. Dia nge-carry Barca di fase rebuild-nya ini bersama kawan-kawannya dan jadi tumpuan utamanya di Barca gitu. Ya tinggal sekarang kuncinya gimana Yamal bisa konsisten, bisa stay injury free karena main 100 appearance di umur 17 tahun itu banyak banget. Kita punya statnya sini, gue mau bacain sedikit statnya. Coba yang dari umur 17 tahun ada nih statnya nih, kemarin gue kirim ke anak-anak pas Champions League. Oke. CR saat 17 tahun ya, 19 appearance, 5 gol, 4 assist. Jadi 9 GA. Messi saat 17 tahun, 9 appearance, 1 gol, 0 assist. Cuma 1 GA-nya. Lamine Yamal di umur 17, 100 appearance, 22 gol, 33 assist. 50. Artinya 60 atau 55 tuh. 22 tambah 33 ya? 55 GA. Umur 17 sih ya. Umur 17. Yang terpenting sebenarnya Yamal ini jangan sampai star syndrome. Karena kalau dia star syndrome, dia mengalami kayak dia mengira bahwa dia pemain terbaik, jatuhnya bakal anjlok. Ya. Itu aja sih. Sebenarnya yang penting lu ngerasa lu pemain terbaik gak masalah, tapi
gue setuju jangan terlalu ngerasa star syndrome, tapi lu juga perlu ngasih kepercayaan diri bahwa emang lu pemain terbaik gitu. Gimana nggak mau star syndrome, yang nonton ejakulasi dini semua. Kemarin habis laga lawan Inter memang dia main brilian. Dia bintang di atas lapangan. Dia membuat perbedaan lawan Inter Milan. Dia gol pertama, keran gol dibuka dengan individual brilliance, kemampuan individu yang nggak terkait sama taktik gitu loh. Dan itu nggak gampang jadi pemain di semifinal Champions League. Tapi habis itu komennya apa? Yamal better than Messi. Ya itu yang salah sebenarnya. Dan langsung yang paling nggak usah Messi, lu udah better than Neymar. Menurut gue masih jauh lah dari Neymar tuh. Kalau nonton prime-nya Neymar, gimana cara Neymar main ngobrak-ngabrik sana sini, masih it's a long way to go, masih lama, tapi kalau masih kita panjang. ngomong 17 tahun ya Yamal the best. Ya, kalau di umur 17 tahun Iya, jelas. tadi kita bacain aja Ronaldo Messi mainnya dikit banget. Di umur Ronaldo segitu. main cuma 19 kali, Messi main cuma 9 kali. Dia main 200 dengan performa yang jadi andalan sebuah tim Barcelona di Champions League gitu. Jadi andalan negara Spanyol di Euro. Itu kan suatu level yang berbeda gitu. Nah, dengan itu gue yakin juga bahwa di saat Yamal dikelilingi oleh lingkungan yang baik, misalnya klub yang mumpunin kayak Barcelona, pelatih yang bagus, teman main juga kualitasnya di atas rata-rata semua, dia bakal bisa lebih dari Mbappe. Karena menurut gue dalam journey-nya Mbappe, dia lumayan stuck di PSG. Itu menurut gue, itu yang jadi faktor ya. Jadi Faktor utamanya ya. iya, jadi agak stuck karena dia harus main di PSG dulu lama gitu kan. Di saat orang-orang lain berburu trofi, berburu kompetisi, ada yang ke IPL, ada yang ke La Liga, di Champions League gila-gilaan. PSG sampai hari ini belum dapat Champions League gitu. Pun kalau tahun ini dapat Champions League, Mbappe udah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Jadi menurut gue Yamal secara masa depan bisa lebih cerah daripada Mbappe karena faktor-faktor tersebut. Karena dia bermain di lingkungan yang lebih baik dengan pemain-pemain yang lebih baik. Ya. Menurut gue gitu. Dan kayak Ballon d'Or juga kayak bakal lebih cepet sih. Nggak- Ballon d'Or siapa? Yamal. buat Yamal kayak setahun 2 tahun lagi udah bisa lah dia Ballon d'Or. Gitu. Ya kalau menurut gua bisa lah. Tergantung dari Yamalnya sendiri juga sih. Kalau dia haus gol, haus assist, haus piala ya bisa lah. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari namanya Koma. Gue juga nggak tahu lu kenapa nama lu Koma ya. Pertanyaannya adalah, apakah format UCL terbaru musim ini worth it? Nah, Jujur worth it ya, gue ngerasa mungkin gak worth it cuma satu. Gak worth it itu mungkin bagi si pemain karena terlalu banyak jadwal yang ditambah. Ada beberapa match yang ditambah, jadi dari sisi fitness dan kebugaran juga menambah tekanan terhadap mereka. Tapi kalau kita sebagai fans, menurut gue worth it sih. Lu bisa ngelihat banyak big match di grup stage. Ada, lu bisa nemuin setiap week selalu ada big match. ya dari group stage udah banyak ya. Udah banyak, jadi lebih seru aja gitu. Jadi emang telat sih UEFA bikin format ini, harusnya dari lama. Dan ada yang juara jauh lebih tangguh daripada format sebelumnya menurut gue. Iya. Karena perjalanan lebih jauh, Iya. ya kan? Gitu loh. Tapi bikin capek gak sih semakin Nah, padat itu gitu. drawbacknya tuh. Itu merugikan pemain sebenarnya. Merugikan banget. Iya, berarti nambah game 2 ya? Nambah game 2. Bahkan kalau nggak salah ya, itu sebelum UCL dimulai, Alisson yang nggak pernah komentar negatif, dia sampai ngomong, Iya. ini bikin capek pemain sebenarnya. Banyak yang komentar, siapa aja sih yang mau demo, siapa ngomong? Pemain yang mau demo karena regulasi FIFA dan UEFA yang menekan pemain untuk banyak bermain. Ruben Dias ya? Siapa ya? Iya mungkin Dias ya. Gue juga lupa Ruben Dias, siapa. masalah. Pokoknya tapi mereka tuh kayak ngumpulin beberapa kapten dari beberapa klub juga untuk ngomongin ini. Tapi ada rencana dari UEFA, tahu nggak apa? Ini sedikit mengurangi problemnya. Katanya perpanjangan waktu mau dihapus di knockout stage. Hah? Jadi ntar langsung penalti. Ini gue baca. Ya, Jadi di tahun keberapa, pas knockout stage kalau seri langsung penalti. Tanpa perpanjangan waktu. Tanpa perpanjangan waktu. Tapi itu minor banget sih, nggak terlalu ngaruh menurut gue. Kan cuma naik ekstra 30 menit. Ya paling tidak kan nolong sedikit lah. Nggak Ya juga. sebenarnya ada sisi positifnya juga sih, biar nolong pemain nggak sampai lama. Secara juga game mainnya. lebih seru nggak? Secara game lebih seru. Lebih seru menurut Lebih tegang. Lebih tegang. Lebih tegang. Soalnya kalau ada perpanjangan waktu lagi nunggu ke penaltian lebih lama. Iya. Paling seru tuh penalti-penaltian. Iya. Iya, tim Manda kemarin kalah ya. Hah? Penalti-penaltian kalah kan tim Manda kemarin kan. Kapan? PSG? Oh, nggak dianggap.
Terus dengan format ini lah nggak membuktikan lu yang di grup stage peringkat 1 bisa melangkah jauh. Ya. Ini tim yang saya pakai ini- Begitupun yang peringkat 2 kan? Kan masih di Peringkat 2 siapa? semifinal. Barca. Arsenal di Iya, semifinal. begitupun peringkat 2 kan? Semifinal. Mau semifinal, mau final, kalau kalah ya kalah tetap aja. Tuh, sama bukan kan UCL. ngomongnya melangkah jauh. Ya buat apa melangkah jauh tapi ujung-ujungnya kalah? Wallah. Iya, belum selesai. Inggris tuh masuk semifinal UCL tuh 30 kali. Arsenal nyumbang berapa kali? 3. 3. Lumayan lah, 1/10. Lumayan. 1/10 lumayan. Chelsea Tapi tidak pernah 8. juara. Chelsea Chelsea 8. 8. UCL Semifinal UCL. juara nggak? Liverpool juara 2. UCL. Heeh. Oh, top. London emang Chelsea banget. Kalau Liverpool juara berapa? Apa? Liverpool. Liverpool lupa gue. Pokoknya finalnya banyak, Mm. tapi menangnya 6. 6 banyak dong. 6 banyak ya. Banyak. Banyak. Terbanyak di Inggris lah. Iya. Piala asli UCL di Nah, Liverpool. belum ada danya masih. Oh, asli taruh Hanya Liverpool di Oh Inggris. gitu. Kalau 5 Oh. itu udah asli. Oh. Jadi kita 6. masih kalah keren, sama AC keren, Milan. keren, keren. Hah? Masih kalah sama AC Milan. Oh, di Inggris ya. AC Milan di Inggris ya. Iya. Oh. Kalau Tifo bagus nggak? Hah? Liverpool. Wow, bagus banget lah. Gila, pas UCL gak cuma tifo, bendera kecil terus shawl itu gabung semua. Sampai Wenger pun pernah bilang Ferguson kalau UCL main Wenger di apa Anfield- Ferguson? Wenger sama Ferguson main di Anfield UCL itu menakutkan dari fansnya, dari stadionnya. Ini ada yang katanya tim besar dari London udah jarang-jarang masuk semifinal, udah lama nih. Tifonya Katanya pakai speaker di Anfield. loh, speaker itu untuk Ya meriahkan. kayak North London nggak pakai Ini speaker makanya Loh kan kita nggak mengakui paling garang. Kalau Anda kan mengakuin tim paling menakutkan. kalau Pakai menakutkan dalam speaker. segi permainan. Ya pakai speaker. Daripada Pak Besi. tifonya Ya, astagfirullahaladzim. cuma sekali lawan Madrid kan bagus. Jadi kita kembali ke pertanyaan, UCL menurut gue worth it ya karena sebagai penonton udah pasti sajian lebih menarik. Tapi pemain Grup nggak stage-nya lebih berwarna karena nggak ada pemain, nggak ada 2 leg ya. Jadi grup stage-nya 8 pertandingan beda semua. Tim gede bisa lawan tim gede berapa kali-kali gitu kan. 4 kali. Tapi buat pemain memang cukup buruk. Tapi serunya di knockout seminggu sekali. Kalau dulu kan 2 minggu sekali. Jadi agak kejauhan gitu loh. Ini seminggu sekali lebih enak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ini kurang ajar nih yang nanya nih. Bahasa Thailand. Namanya username-nya bahasa Thailand. Lu siapa gue gak tahu. Lu komen deh sekarang yang nonton lo. Menurut kalian transfer summer nanti bakal ada kejutan nggak? Dan akankah next season IPL kembali mendominasi akankah Liverpool mendominasi kembali IPL? Langsung aja. Jadi pertanyaannya ada 2 nih. Yang pertama, kejutan transfer summer ada apa enggak? Jika ada apa? Kedua, apakah IPL masih dominasi Ini sama yang Liverpool? summer ini Liverpool juga maksudnya. Enggak. Bisa semua tim. Oh, ya ini gue bahas Liverpoolnya dulu ya. Ingat aja waktu kemarin klub keluar, Arne Slot datang, kita nggak berekspektasi Liverpool juara Premier League. Tapi kalau pertanyaan lu untuk kedepannya, jujur gue nggak bisa jawab. Kalau lu melihat track record dari 10 pertandingan terakhir, Liverpool akan cuman 4 besar itu udah bagus untuk musim depan. Cuman kembali lagi kita akan merombak pemain, merombak squad. Liverpool bakal menjual beberapa pemainnya, mendatangkan beberapa pemain. Mungkin insya Allah kita bisalah untuk menjadi juara. Gue masih 50-50. Minimal kita dapat UCL. Gitu aja. Itu dia semangatnya. Gue suka semangatnya. Tapi gini loh, memang Ke sangat FA, susah, FA. sangat susah ngeprediksi apa yang terjadi di musim depan di saat kita nggak tahu apa yang terjadi di transfer window. Iya, Karena itu. itu sangat penting menurut gue. Penting. Perubahan pemain, ya kan, tim mana, misalnya gini, mungkin Liverpoolnya nggak banyak berubah, Liverpool solid, tapi ternyata City-nya melakukan banyak big transfer yang di atas kertas top, itu kan jadi meragukan chance-nya Liverpool gitu loh. Jadi ngeprediksi secepat ini memang agak susah. Agak susah. Kalau menurut lu ada nggak kejutan transfer di musim ini? Kejutan. Apakah datang dari Arsenal mungkin yang nggak punya striker, yang udah nggak tahu spending tahun ini kayaknya kan agak irit, apa gimana? Tahun ini agak irit. Apa Bicala Fiori 60 sampai 70? Lihat dong net spend itu dikit li. Net spend Kata enggak, kecil. paling besar MU, 2 Arsenal kalau nggak salah. Apa itu lu ngomongin akumulatif selama 5 tahun terakhir. Iya. Tapi itu juga bukan paling tinggi tuh Spurs udah 1 miliar lebih. Kedua MU apa Arsenal tuh nomor yang di bawahnya Arsenal cuma Liverpool. Ya, Sisanya di atas semua. Liverpool nggak perlu mengeluarkan biaya besar tapi juara. Enggak, pertanyaan bukan itu. Pertanyaan ada kejutan apa enggak? Ada kejutan apa enggak? Iya. Nah kayak Liverpool juga, jawab dulu deh Liverpool deh soal transfer. Masalahnya lu tahun lalu ngirit.
Cuma Mamardashvili sama Chiesa. Chiesa pun free kan? Enggak bayar. Bayar Cuman murah, belasan. Belasan kan? Belasan. 12 juta apa? Mm-mm. Mamardashvili bayarnya mungkin belum dibayar, baru dibayar besok. Udah mungkin. dibayar. Oh, udah dibayar. Udah dibayar. Artinya lo kan ngirit. Terus Ah. lo juara nih. Punya duit banyak dong. Banyak banget. Oke. Tren. Oh, tren Free, gratis sih. emang kurang Sorry, ajar sorry. emang. Gua gede Nah. itu doang sih. Nah, artinya lo bakal spending dong. Iya. Apakah ada kejutan nggak? Kalau bursa transfer, berita tentang transfer banyak banget. Ya, Dari- prediksi lu siapa? Kerkes Kerkes. datang, kanannya Karena tapi kan bukan Frimpong. bintang lah. Apa? Ya, tiernya Maksudnya yang tier 1, yang tier mega, A? mega gitu. Nggak ada. Nggak ada. Gak mau beli siapa? Karkas, Frimpong, full Liverpool back bukan tim yang kayak gitu. Lah kan Nunes keluar nih, Diaz juga bisa keluar. Masa nggak ada Iya. forward? Belum ada omongan sampai sekarang. Liverpool itu bukan tim yang kayak gitu, Mat. Kecuali yang menjadikan tier A. Contoh kayak Salah, Mane tier B sebelumnya. Oh, pada nggak tertarik ke sana ya? Bukan nggak tertarik, FSG-nya aja manajemen Liverpool yang pelit banget, naudzubillah, nggak Lah, kuat. beli Nunes 90 juta masa pelit? Sekali doang nih. Terus Hmm. siapa lagi? Nggak Van ada. Dijk? Van Dijk berkat Coutinho. penjual Coutinho. Alisson, Van Dijk. Nggak ada. Katanya Joao Pedro ya, katanya beli Joao Pedro. Nggak ada. Belum ada. Liverpool ini sekarang ngurusi transfer, dapatnya Mamardashvili sama Chiesa. Udah. Capek leh, sumpah. Enggak, mungkin waktu itu kan enggak ada Michael Eto'o. Ini barusan gua post di registry. Lu jangan lupa follow ya. Itu berita-berita tentang Liverpool semua. Di situ kabar dari Sky Sport LN apa-apa. gua Melissa lupa. Reddy. Bukan. Ini orang dalamnya Melissa Reddy. Ah, Liverpool ngincar Ait Nori, Ryan Ed Nori, wah back bagus kiri sih. ya. back kirinya. Ya, bagus tapi ya sama Bagus. kayak Kerkes, opsi, bukan ya itu bukan- opsi kalau misalkan bukan- Liverpool nggak dapat Kerkes, belinya Ait Nori. Nuri. Bagus sih. Ya kalau Arsenal rumornya pasti 2 forward yang paling deket. Jadi Arsenal tuh kan opsinya paling favoritnya Isak. Cuman Isak kita tahu lah Newcastle ngejar Champions League, tapi kalau dapat harga cepet 50 pun nggak bakal dijual gitu loh. Ya opsi yang paling keduanya yang juga sangat disukai oleh sporting director yang baru itu adalah Gyökeres. Dan Gyökeres ini juga ada agreement sama Sporting untuk bisa lepas 70 juta. Jadi harganya masih make sense. Ya. Yang kedua adalah Nico Williams. Nico Williams rumornya juga udah ada terjadi kesepakatan personal. Tetapi memang tinggal apakah Arsenal mau bayar release clause-nya juga di Bilbao gitu. Dan kalau misalkan Barca nggak datang untuk tiba-tiba nyabotase juga ya mungkin bisa. Jadi kejutannya transfer itu sih kalau Arsenal ya. Kalau Premier League Gue ngeliat paling City sih yang City- mega transfer. Chelsea nggak mungkin. City Gue yakin Florian. Chelsea nggak akan ada mega Tapi transfer. beli pemain lagi leh. Lo Chelsea belanja, cuma nggak bukan star gitu, bukan bintang. Ya, iya sama. Karena Chelsea gitu. problemnya Chelsea punya aturan gaji. Dan pemain bintang itu gaji gede-gede. Jadi Chelsea itu hampir nggak mungkin beli pemain bintang, kecuali pemain bintangnya sengoyo itu, which nggak mungkin menurut gua. Contoh kayak Gundogan di Barcelona mau potong gaji, atau Joao Felix di Barcelona mau potong gaji. Nah selain Barcelona, Real Madrid kayaknya pemain tuh nggak mau motong-motong gaji gitu tuh nggak mau, nggak dapet pride-nya gitu loh. Jadi menurut gue Chelsea nggak. Menurut gue di City, Florian Ritz iya menurut mungkin walaupun juga ada rumor dia dilirik Bayern juga. gue. City gila-gilaan sih tahun ini pasti. Iya, cuma Bayern ini juga agak serakah ya. Semua udah punya Musiala, udah punya Olise, juga ngincar Florian juga nih gue lihat. Gak ngeliat sih gue korelasi mereka main bersama. Makanya gue bingung gimana cara main barengnya. Iya. Nah, Memang kalau kayak gitu MU dari juga dulu. balik lagi tergantung menurut gua dia masuk Champions League apa enggak. Kalau dia MU masuk, sama kayak Chelsea, iya. nggak bakal mega transfer. Tapi kalau dia masuk Champions League, ada satu big name gue yakin ada sih kalau dia masuk Champions League. Satu aja sih, yang Iya lainnya big name yang udah habis gitu. nggak harus habis sih. Maksudnya kayak kan yang udah hampir pasti Kunha kan, Kunya. Mungkin nama-nama siapa kayak pemain midfield atau Kunha right bukan wing. termasuk besar, Mat. Ya maksudnya Enggak, bagus di levelnya di ya Wolves. Kunha iya itu, cuma maksud gua kalau dia masuk Champions League harusnya ada satu pemain yang bisa mengejutkan. Tapi harganya juga nggak bisa yang mahal-mahal karena dia masih ada kendala hutang kan. Yang hutang kalau nggak salah yang harus dibayar Sama kan. siapa? Dia Davis bukan hutang, sorry, FFP-nya. Oh. FFP-nya nggak menutupi untuk spending. Ada siapa lagi? Spurs ya kurang lebih nggak Menurut bakal. gue Madrid bakal rebuild midfieldnya mereka. Spurs ini kok Madrid aneh ya? bakal, menurut gue Madrid akan ada mega signing di gelandang. Menurut Free. gua. Iya, enggak, kayak akan back. Enggak Gelandang gelandang. ya? Siapa? THA bakal dibuat gelandang. Enggak, maksudnya ini gelandang beneran. Oh. Dia akan beli atau apapun cara transfernya
gelandang hebat tahun ini, yakin gue. Ya, Karena problem mereka tahun ini di gelandang. Ya rumornya juga dia siap nyabotase Zubimendi juga. Iya kan? Makanya agak takut juga nih gue ngeliat udah mulai bergerak nih kan Ancelotti mau keluar, Alonso mau masuk. Yang bisa menggagalkan Zubimendi ke Arsenal ya Madrid ini. Nah, kalau udah Lah gimana menggagalkan, kan udah deal. Ya kan dealnya baru personal. Oh, belum personal. Baru personal tapi bisa Oh, belum di lock sama klubnya. belum kan itu juga Zubimendi kan juga rilis clause. Oh. Ya kan. Tapi mungkin gue yakin sih agennya nyuruh stay dulu bentar, lihat dulu Madrid nih. Oh gitu. Feeling gue Sampai begitu. gagal ke Arsenal. Yang sombong-sombong tentang Zubimendi. Ya kalau yang datang Lu juga kemarin nih gue liat ya, ngecengin Chelsea, Enzo, Caicedo, Lavia, Guard of Honor Liverpool. Hah? Gue baru ngeliat di Instagram dia nih. Ketawa lagi. Lupa le. Tapi fakta le. Ceritain. Gini. Jadi Caicedo sama Lavia itu dulu diincer sama Liverpool. Enzo juga. Enzo sebelumnya. Enzo gak gua anggap lah. Yang dua ini nih, Caicedo sama Lavia nih ngeselin. Caicedo itu sudah sempat mau ke Liverpool. Sudah oke nih, udah deal. Tiba-tiba ini timnya dia nih nyerobot dari belakang, dikasih biaya yang lebih gede ya. Gua lupa. Gede, agak lupa pokoknya ceritanya, intinya nyerobot Caicedo dari Liverpool. Langsung dari ini udah di bandara katanya, langsung ke Chelsea buat tes medis. Bayangin loh. Nah, Lavia ini sudah diincar sama Liverpool, nggak jadi ngincernya Caicedo. Caicedo pergi, Liverpool balik lagi ke Lavia. Lavianya harga dirinya hancur sama Liverpool. Akhirnya milihnya Chelsea lagi. Wah, gedeg banget. Nah, yang paling gua gedeg apa nih? Fans Chelsea waktu Liverpool dapat Endo, ini gua ada buktinya. Enzo Caicedo. Enggak, gua ada buktinya. Dari ini tak tunjukin ya. Dari salah satu fanbase di Twitter. Beli online ini dapatnya ini. Beli online itu maksudnya beli online dapat Ya kan, belinya emang kualitasnya jauh dong. apa? Caicedo sama Endo kualitasnya jauh dong. Ya jauh, tapi yang dapat piala duluan siapa? Hey kau fans Chelsea ya. Lihat Endo besok dapat Guard of Honor dari pemain tengah kau ya. Lah, emang Endo starting kan kagak? Kan semuanya le. Oh, semuanya. Semuanya nggak sih? Kayaknya starting 11 Starting doang. 11 doang setahu gue. Please, Anuslat, mainin Endo please. Gue mau lihat mukanya Caicedo. Tolong. Lagian Caicedo itu mau meneruskan legasinya Makelele, Kante. Jadi Liverpool siapa legasinya? CDM hebat. Enggak CDM yang benar-benar kayak Fabinho. Hah? Fabinho. Fabinho. Lucas Leiva. Enggak. Lucas Leiva. Jago. Sekelas Mascherano. Zubimendi gak ada apa-apa ya sama Lucas Leiva. Nggak, tadi ngomongin Zubimendi. Ya kalau Arsenal kan beda li. Arsenal kan Zubimendinya ke Madrid. Nobody say no to Madrid ibaratnya gitu kan. Kalau Zubimendi nggak ke klub Anda kan dia stay di Sociedad. Semua pemain menolak tim Anda. Bukan menolak, manajemen Liverpool Ini nggak mau gerak cepat. klubnya Pak Ole ini nggak masuk Champions League loh. Bisa-bisanya Anda nggak bisa Nggak bisa ngamanin. bersaing. Iya. Pemiliknya Chelsea banyak duit mat, pemilik Arsenal banyak duit mat, MU banyak duit mat, Liverpool ini kaya Jual tapi berita lagi. Ya kalau misalkan emang bisa ini mah ya harusnya tetap aja bisa kita ngincer, bayangin Bellingham, Mbappe, Caicedo, itu Enzo. nggak tahu diri namanya li. Enggak, ya itu enggak satu langsung mat. Mau ngincer Mbappe tuh dengan keuangan gitu ya nggak tahu diri namanya. Siapa yang mau Mbappe aja gajinya berapa? Nggak tahu diri itu Bisa, namanya. Mat, beneran Bellingham lagi, aduh. Bellingham ngeselin juga. Mau sih bikin sebenarnya. apa? Mau main FIFA? Jadi kalau dari gua next kejutan transfer ada di Madrid. Madrid gelandang menurut gua. Sama Madrid satu strike enggak mega tapi. Madrid gelandang sih. Madrid gelandang. Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Sama Madrid striker. Enggak tahu kenapa. Ya Oh, kan? Rodrigo mau keluar. Ya, Rodrigo mau keluar. Madrid pure striker. Mbappe akan kembali ke kiri. Tadi gue lupa. Rodrigo ke Liverpool. Bisa jadi. Rodrigo ke Liverpool. Gantiin Diaz. Dari Radio Marca namanya. Marka ya kalau Marka. iya. Iya bener sih, dia juga sih left wing kan. Iya, Left kayak wing. kanan nih soalnya. Ya gantiin Luis Diaz berarti. Tolong Mat, kalau sampai masuk pertemukan lawan Arsenal hari pertama. Kita mau lihat Rodrigo, mau Salah, Oke. Gakpo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari username Dit, T-nya ada 3. Apakah liga yang bagus bisa menghasilkan timnas yang bagus juga? Kalau begitu, kenapa hal tersebut tidak terjadi atau tidak berlaku bagi Inggris? Menurut gue pribadi, Inggris sih timnasnya bagus lah. Gimana sih? Cuma Timnas nggak Inggris juara itu aja. 5 besar dunia. 5 besar? Bisa dibilang. Dia bisa cek FIFA rating nggak? FIFA rating negara setiap FIFA negara. ranking. Atau gue aja yang cek deh, dia nggak ada, lupa nggak ada Papa ini. Papa lagi liburan.
FIFA Nation Rating. Coba menurut lu setuju nggak? Setuju lah. Menjadikan timnas yang bagus belum tentu timnas yang juara ya. Kalau ngomongin bagus ya bisa bagus. Karena ketika liganya bagus, lu bisa ngeproduksi pemain yang berkualitas, otomatis opsi pemain yang akan dipanggil juga akan lebih banyak, akan juga berkualitas. Tapi tinggal gimana ngebangun chemistry di timnas tersebut. Karena Inggris, kalau ngomongin Inggris nomor 4 FIFA Iya. rankingnya. ini bagus tuh. Iya. Tapi kalau tinggal chemistry, sekarang ngomongin Inggris, gimana kita tahu eranya Lampard, Gerrard dan Scholes kan, mereka nggak punya chemistry. Ya tinggal dibangun aja itu chemistry-nya, dan terbukti sebenarnya Inggris sekarang kan udah masuk final berapa kali? Final, semifinal, tinggal Euro 20 semifinal. World Yes. Cup 18 World Cup 18 semifinal, Euro 20 final, World Cup 2000. World Cup 22 quarter ya, lawan Prancis ya. Oh iya. Quarter kan? Hmm. Apa semi? Ya pokoknya itulah antara 16 atau quarter. Antara 16 besar atau Iya, quarter. quarter. Euro final lagi. Euro final lagi. Jadi Ya, tinggal bukan timnas jelek. emang ya apa saja nggak punya mentality, dan Ya. Southgate-nya juga Tapi jelek. dibilang jelek itu bener gini. Kalau lu mengatakan jelek dalam artian jelek timnya enggak. Tapi setiap Mengecewakan. mengecewakan. Inggris itu setiap tahunnya selalu ada pemain bagus, Mat. Cuman tipe Inggris, paham nggak? Kayak kita dulu punya Gerrard, Lampard, terus Beckham, Scholes, Rooney. Itu kan maksudnya Walcott, Kok nggak ada main Arsenal ya tadi? Walcott, David Nggak, dia tadi Seaman, sebutin nggak ada main Arsenal. Sol Campbell, Arsenal tuh nggak ada apa-apanya Le. Declan Rice bro. Ada sekarang bro. Gue punya tandingannya bro. 10 tahun lagi ya, nggak sekarang. 10 tahun lagi akan ada debat Gerrard, Scholes, Lampard, or nggak, jangan deh. Ntar diomelin. Sama Declan Rice, dia mau bilang Declan Rice. Ntar diomelin sama. Tadi katain nama fans delusional enggak. Tapi gue 10 tahun lagi siapa tahu kan. Nah, tapi menurut gue belajar dari apa yang salah satu interviewnya Ferdinand sama Fabregas. Fabregas bilang kalau di Spanyol itu ada identitas bermain yang jelas dari kecil, ngerti nggak? Makanya dia bilang kalau gelandang lu jangan macam-macam sama gelandang Spanyol gitu, karena kita punya filosofinya, kita tahu cara bermain bola dari kecil dengan cara yang sama loh. Mau lo dari Akademi Sociedad, mau lo Sevilla, mau lo Valencia, mau lo Madrid, mau lo Atletico, mau lo La Masia, Barcelona, semua tuh punya kayak semacam Blueprint, DNA atau DNA. blueprint bermain bola gitu loh. Nah kayaknya hal ini yang belum terestablish di Inggris. Yang gue dengar sebenarnya di era Southgate itu lagi membangun itu kan sebenarnya kan, lagi membangun itu, tapi kayaknya belum jalan gitu loh. Jadi setiap negara tuh punya kayak apa ya? Kayak iya kalau kita bilang filosofi lah ya. Ya kayak Itali dengan Nah, Catenaccio-nya dengan apanya gitu loh. Nah, di Inggris nih belum kebentuk. Itu tuh kayaknya belum matang gitu. Dulu punya kick and rush tapi tinggalin kan. Punya kick and rush tapi tinggalin gitu. Jadi mungkin itu yang faktor yang kenapa mereka selalu mengecewakan. Berubah ya. Sepak bola Inggris ini berubah di era modern sekarang. tapi hilang. tapi dengan Tuchel harusnya bisa sih yang spesialis cup competition juga. Nggak bisa, Mat. Sekarang Bisa. lihat aja kompetitornya, kayak Spanyol dilatih sama Enrique. Spanyol kan Enrique. Siapa? De La Fonte, siapa? De La Ya pokoknya De La terus Fuente. Brazil sekarang dilatih sama Ancelotti. Belum fix. Ya bisa jadi kan. Menurut gue yang galak negara tuh yang galak cuma Spanyol, Jerman. Jerman, Prancis, sama Argen. Argen udah. Ya Argen. Sebenarnya Brazil ini leh, kalau dari skuad kedalamannya ya, dalaman skuadnya bagus ini. Cuman ya itu yang si Bang Partey bilang kemarin, kalau misalkan satu pemain bagus tapi ada pemain bagus yang lain, tidak terbitlah matahari di situ. Emang Partey ngomong gitu? Enggak, ini Bang Partey maksudnya. Oh dia. Nah, Gue lupa lagi dulu pernah bikin jokes gitu juga. Pesan gue bingung kira gue partai beneran. ya Nggak, itulah. nggak, iya. Bang Partey suka party. Iya. No party, no party, no party. Alasan Mat, Nggak. udah. Tapi kalau ngomongin Brazil kan emang dia tadi ngomongin Spanyol dengan identitasnya, Brazil seolah-olah lagi meninggalkan identitasnya. Sambanya ini lagi hilang. Makanya ngomongin legend-legend kayak Ronaldo Nazario, Ronaldinho aja udah bilang, gue udah malas nonton Brazil sekarang. Semenjak nggak ada Neymar, udah nggak ada yang Jogo Bonito, nggak ada yang masih belum jelas. Ya kalau ngomongin bakat, ada Estavao di situ, ada beberapa pemain akademi Brazil yang
masih bisa lah untuk step up. Tapi Belum lah, menurut gue tapi angkatan masih ini jauh. belum sih. Tapi angkatan ini belum. Angkatan ini tolongnya sama Vini, Rafinya. Maroko. Tunggu waktu. Maroko. Enggak lah, Tunggu waktu lah. susah Afrika. Ya mentok semifinal tuh udah pencapaian terhebat mereka Tapi itu semifinal. pemainnya bagus-bagus lah. Rabash Maroko. Rabash Maroko. Iya, itu ntar Messi-nya Ya Maroko. kalau Rabash jadi, kalau nggak jadi, Mesir yang gue nggak mau ejakulasi dini soalnya kan. 70 gol di akademi lah berapa? Iya, nggak tahu lah. 70 gol. Pokoknya gila deh. Iya, gua. kan. Ya udah the next Ronaldo lah. Ya tapi maksudnya udah kita lihat dulu aja lah kayak gitu-gitu. Apa-apa Jangan biar kecepatan. ya, kita harus giniin li biar ntar kalau dia jago tuh udah gak kaget orang-orang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Nendi Isyar Mawan. Nendi Mawan. Isyar Mawan. Udah punya papan taktik, ayo bikin konten bahas taktik klub dari 10 tahun terakhir gimana? Seru sih, memang papan taktik udah ada sekarang. Nah, kita Muhammad mungkin kita belum mampu kali ya kalau bikin konten khusus tactical approach atau analisa dalam tentang taktik itu kayak belum mampu, tapi paling tidak setiap match kita bisa bantu papan itu untuk menjelaskan apa yang kita mau jelaskan gitu. Bener gak sih? Bener-bener, terutama buat teman kita Yang suka pakai cincin. singa Iya. yang suka ngeluarin cincin sampai minjem cincin orang, sengaja membantu dia lah. Iya. Tujuannya kan buat dia doang ini. Sama Iya. Bang Gundo juga senang tuh kalau ada Bang Gundo. Ntar Bang Gundo sering kan, ntar pasti Bang Gundo bakal Oh, taruh Omar Marmos. Kita kan sering gitu. tuh kalau lagi review, tadi tuh si pemain rotasinya begini, kalau dia lagi begini dia double up ke kanan, double up ke kiri. Inilah false winger lah, inilah itu. Nah, kita bantuin di taktik board gitu. Oke, lanjut ke next question. Oke, yang keenam dari Nato spasi R. Kenapa Liverpool dipanggil Lucky Pool musim ini? Silahkan Li. Sebelum gue yang ngomong, tolong ya, yang merasa kompetitor, yang merasa dirugikan, yang merasa timnya seharusnya lebih baik, yang merasa Nggak timnya dibilang terzolimi, yang merasa timnya segalanya di Premier League, silakan. gini ya guys ya. Semua orang tahu Liverpool ini deserve untuk juara Premier League. Tapi setiap tim yang menang Premier League selalu ada kata-kata jokesnya, banternya. Ngomongin siapa? MU, wasit katanya. Ngomongin Arsenal, draw, invisible set drawnya 12. Ngomongin Chelsea, kebantu sama uangnya Abramovich. Jadi justru ketika lu dibilang lucky pool harusnya ya udah santai aja. Semua tim kena gitu. Tapi kalau ngomongin sejujurnya di luar banter dan jokes, emang Liverpool deserve bukan lucky pool gitu loh. Deserve emang. Cuman konteksnya gini loh, kalau ngomongin fans Arsenal, gue ngerasa harusnya Arsenal bisa dapat ekstra poin ini di luar Liverpool ya. Gue ngerasa Arsenal tuh bisa dapat ekstra poin lebih. Kayak misalnya contoh kalau kita kemarin beli striker, mungkin kita bisa ekstra 5-6 poin. Kalau misal ada keputusan wasit yang emang curang, yang menurut gue curang, mungkin itu bisa nambah juga ekstra berapa poin lagi. Tapi Liverpool emang sangat solid, cuma kalah 2 kali kan. Cuma Iya, kalah di 2 Premier kali. League 2 kali. Jadi sebenarnya gue ekspektasinya seharusnya Arsenal bisa title race sampai ujung lah. Tapi kenapa malah kok cepet banget ya? Tapi lucky pool tuh cuma Nah, jokes, itu terima aja. dengan tadi yang nggak lu dapetin tuh salah Bukan Arsenalnya salah Liverpool. apa? Makanya. Jadi gini, ada kombinasi le. Ibaratnya gini, ada porsi salah Arsenalnya. Yang pertama, nggak beli pemain yang dibutuhkan di transfer market. Ngomongin Arteta nggak rotasi pemain, beberapa pemain, itu porsinya salah Arsenal. Ibaratnya misalkan contoh Arsenal bisa dapat ekstra 15 poin nih. 7 poinnya ini mungkin di tadi, faktor tadi. Nah 7 poinnya lagi ada keputusan wasit. Tapi kan maksudnya emang ya tiap tahun ada aja tim-tim yang terzolimi kan. Liverpool. Jadi lu ngerasa tahun ini zolimin? Kalau ngomongin faktual season ini Arsenal hampir paling banyak yang dizolimin le. Itu faktual loh. Tahun lalu Arsenal jarang. Tahun lalu Liverpool, ya kan? Mat, Tahun lalu Liverpool banyak iya, kan? gini. Maksudnya emang ada aja. Maksudnya Enggak, tahun ini gue bukan bilang Arsenal dizolimin wasit, enggak. Cuma Arsenal banyak kena apa sih namanya, wasit yang salah keputusan. Enggak, Dan inkonsistensi enggak wasit. gini Mat, kalau Arsenal merasa banyak yang didolimi segala macam, memang Liverpool juga. Pernah ngerasain kan? Sama Iya, gitu maksudnya loh. musim ini pun juga kadang kita juga merasa didolimin Mat. Cuman ya mungkin Tapi porsinya nggak sebanyak Arsenal season ini. Season lalu Arsenal hampir nggak ada, malah season lalu Liverpool yang ada. Gue nggak bilang Arsenal dizoliminya gimana ya, maksudnya porsi ini lagi kebagian apesnya aja, ngerti nggak sih? iya, cuman memang gini sih, gue ngelihat fans bola di Indonesia ini terlalu banyak yang langsung menggebu-gebu sih sebenarnya. Cuman ya, gua nggak bilang semuanya ya. Adalah beberapa yang langsung itu kayak menyangkal, kayak digoblok-goblokin lah, nyerang fisik lah atau apalah.
Kan dalam artian kita ini kan semua jokes gitu loh. Maksud gua jangan lu telan mentah-mentah Ya apa yang berarti kita kalau itu katain. jokes lu harusnya bisa terima dibilang laki pool dong. Gua selalu terima. Cuman kalau di depan ini gua kayak marah-marah itu bercanda sebenarnya. Nggak sampai bawa perasaan banget gitu. Ya enggak lah, mereka kalau serius enggak lah. Masa lu cuman kalah 2 kali semusim dibilang lucky pool ya enggak. Cuman Enggak, ya, soalnya mereka nggak bercanda bisa aja. lagi menyangkal kita gitu loh. Yang dicari adalah PGMOL, trofi, segala macam. Ya lu bayangin lah guys, setiap hari kita kesini ketemunya Ali. Kalau nggak kita ketemu dia orang, ya harus adalah lucky pool. Berarti kita, kalau gue juga setuju, gue sepakat kalau di Liverpool tuh layak Deserve. juara EPL ya, karena performanya yang cukup stabil. Di saat main bagus mereka menang banyak, di saat mereka main jelek bisa ugly win. Itu adalah mentalitas seorang juara gitu. Jadi gue katakan layak Liverpool, dan kalah 2 itu top. Itu bukan hal yang gampang gitu, kalah 2. Gue di awal musim malah ketakutan Liverpool break ini ya Mourinho, rekor yang kebobolan paling dikit. Gue ketakutan Ternyata malah enggak. invincible. Kalahnya di mana kalahnya? Di Fulham Nottingham sama sama Fulham. Nottingham. Oh. Ini tadi gue bilang nggak semuanya ya. Ada beberapa yang menerimanya mentah-mentah gitu loh, nggak semuanya. Fans-fans di Indonesia pintar-pintar kok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 7 dari Clean Zak. Kenapa striker-striker kayak Lautaro, Vlahovic, Osimhen susah banget datang ke IPL? Padahal IPL krisis striker. Kalau harga mahal kita tahu, Rice 100 juta dibeli, Anthony 100 juta dibeli, Højlund aja 70 juta dibeli. Tapi kenapa mereka nggak ada yang datang? Tipikal seri. Kalau gue pribadi, gue tahu kasusnya Osimhen. Itu agennya itu emang agak rese, minta gajinya terlampau tinggi banget. Per hari ini pun masih kayak gitu. Dan di luar teks lagi lo ngomongin di Inggris, makanya tim Inggris nggak ada yang ini. Dia minta kalau nggak salah 350k itu udah di luar Net, teks, iya. net di luar teks. Ya. Itu nggak masuk akal, apalagi waktu itu kan koneksi ke Chelsea kan, Chelsea yang ngejaga struktur gaji banget gitu. Nah itu gue tahu kalau Osimhen, tapi kalau Lautaro, nggak pernah ada beritanya. Nah karena mereka Kalau juga Lautaro udah jadi ikonnya Serie iya, A, dia icon Serie A, Inter lagi bagus juga, lagi Internya menang. bagus. Dia juga kapten, dia ikonnya Inter, ikonnya Serie A, dia simbol di sana, dan kayaknya pindah tuh aneh banget buat Lautaro. Vlahovic ya mungkin ada berita dari Arsenal Ya, sering. Vlahovic kan emang lagi ada penurunan di Juventus, dan kalau ngomongin fans Juve juga kalau nggak salah koreksi deh, banyak yang juga pingin dia keluar. Nah rumornya juga dia ditawar 40 juta apa berapa sama Fenerbahce malah sekarang. Nah itu kan berarti karirnya turun tuh. Karirnya menurun gitu. Jadi ya emang telat sih. Vlahovic waktu itu kan lagi prime-nya di Fiorentina dan di early Juve-nya. Ya udah kayak gini sekarang ya susah tim Premier League mau. Yang gue mau takutin ke Yamal sebenarnya. Dia jauh. merasa udah hebat nih, akhirnya dia mainnya terlalu nyantai. Enggak lah. Semoga Orang suka enggak ngira Yamal gara-gara rambutnya. Udahlah ngecat rambut doang. Iya, apa sih? Berlebihan Apa-apa lah. disambungin ke fisik lah. Iya. Nggak jelas. Jadi itu ya, kalau Lautaro menurut gua di ikonnya Inter, di ikonnya Serie A, Internya bagus, nggak perlu dia pindah, dan nggak Inter pernah ada legend. berita dia mau pindah. Kalau Vlahovic telat, ya kan, sempat diincar banyak klub tapi Juve-nya nggak mau jual. Kalau Osimhen agennya rese dan minta gaji lewat tinggi gitu. Oke, kita ke next question di pertanyaan ke-8 dari AB. Barella ini bukan pertanyaan, sebenarnya statement, tapi kita bantah aja. Kan ya statementnya. Kalau setuju kita tidak bantah, kalau tidak setuju kita bantah. Barella midfield terbaik saat ini, bahkan melewati seluruh legenda midfield Juventus dan Milan berlebihan. Berlebihan. Di saat ini tuh di semua kompetisi, di semua tim. Kalau di Serie A gue setuju, Iya. di Italia gue setuju. Nah. Tapi kalau melebihi midfield Juventus, Edgar Davids, Zidane, Gattuso. Nedved, Ini- Pirlo, Yang nanya lahirnya 2005 AC ke Milan, atas ini. ada siapa? Sidor, Sidor, Gattuso. Ronaldinho. Wah, gila ya Gila punya lah. statementnya. AB mandi ya, Be. Jangan lupa kencing, Hah? cuci kaki, cuci tangan, tidur. Tapi dia salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Iya. Khususnya di Italia nomor 1. Kalau sekarang midfielder terbaik menurut gua Szoboszlai. Siapa? Lo? Enggak. Enggak, serius siapa? Ya, si siapa? Pedri. Pedri. Lu? Ini kita all around midfield ya. Iya. Musim ini. Oh musim ini. Ya kalau musim ini Pedri. Musim ini Pedri. Musim ini Pedri. Pedri dan duo Vitinha João Neves. Oh ya. Itu gila itu. Oh, pecah. Jago banget. João Neves ngalahin Fitnya masih oke lah.
Joe Neves jago banget. Sih, Le. Nggak ada Itu jago-jagonya, kayak Le. Xavi Iniesta kalau main. Nggak, Kaya ya, bukan Vitinha, nyamain ya? oke. Neves no, big no. Apa sih Cuma sakit perkara hati? press Iya. conference doang ini, Le. Tahu Sombong gak banget gara-gara apa tapi. si Ali begini? Gara-gara Neves ngomong kita lebih baik daripada Liverpool. Apa? Nah, Dan gini. terbukti kan? Gini, dia Terbukti ngomongnya kan? bukan cuma gitu. Akhirnya disalah artikan. Dia ngomong gini. Anfield, dia ngomong Anfield itu pokoknya yang pertandingan yang susah bermain di Anfield, di UCL segala macam. Benar. Terus dia bahas Liverpool, bagi saya PSG ini yang terbaik. Bener dong. Kami akan mengalahkan Liverpool dengan sangat mudah. Terbukti kan? Terbukti apa, Mat? Dia Mudah. menang penalti, Mat. Ya mudah kan? Mudah dari mana? Mudah itu bantai kayak Liverpool. Leg MU. 1 kurang mudah apa? Menang kita. Hah? Menang. Leg 1? Oh 1-0 ya? 1-0. Ya tapi Itu yang hitungannya membuktikan kebusukan mulutnya Neves, tahu nggak? tapi hitungannya itu game yang mudah PSG lah. Nggak ada, Mat, mudah itu menang. Leg 1 ya dong, jujur aja dong leg 1. Leg 1 kita menang. Ya Nggak menang. mudah dong. Ya maksudnya lu menang juga kalau nggak ada Yang sebenarnya kalau nggak ada Alisson udah berapa yang itu di garis Li? bawahinnya itu kata-kata dengan mudahnya, Mat. Kalau dia ngomong kami lebih baik daripada Liverpool ya, Ya itu nothing lah. namanya lu manifestasi supaya lu bisa menang. Lu harus Lu confident. bohong. berlebay juga sih lu. Lo enggak gini, Le. Misalkan contoh. Arsenal lebih baik daripada Chelsea. Sangat mudah Arsenal bisa sangat mudah jauhnya Oh sama kurang Chelsea. ajar kok itu. Nah, kan? Itu yang kita Lu- rasakan. ya Le. emang 2 tahun terakhir mudah, ya fakta dong. Kurang ajar itu. Nah, kan, Le? Itu yang dirasakan fans Liverpool. Sombong ini pemain. Iya. Oke, berarti Barella terbaik di Italia, terbaik Serie A, tapi bukan seluruh dunia dan bukan melebihi legenda Juve dan Milan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Res SC2. Prediksi tim IPL yang bakal mengejutkan musim depan, kayak Brighton berapa musim lalu atau Nottingham sekarang? Gue dulu deh. Kalau gue West Ham, karena West Ham udah punya materi pemainnya. Serius, pemainnya bagus-bagus. Musim lalu juga kita mikirnya musim ini biasa, Le. Karena kan salah pelatih, Lopetegui, Graham Potter. Jadi bahan bakunya udah bagus, racikannya resepnya jelek. Nah makanya kalau musim depan dia bisa ganti pelatih atau Graham Potter udah bisa ngesettle, meracik dengan baik, menurut gue West Ham bisa diperhitungkan musim depan. Kalau Kalau gue siapa ya? Gue akan di tim promosi Siapa? Leeds Leeds. dengan Jurgen Klopp. Red Bullnya. Jurgen Klopp. Burnley, tahu nggak Burnley? Gue lihat salah satu video. Oh, ini lari pressing dari depan lari ke belakang. Yo, nggak bakal bisa di Premier League gitu, Li. Scott Park, Kayak ini gimana, pelatihnya ngapain? Scott. Jadi Scott Parker pelatihnya. yang dia lagi counter transisi gitu lawannya pemainnya Burnley itu lari Keluar semua. Wah, udah kayak Ngejer. kayak diserbu. Ini Premier League itu habis disuruh ngejar siapa? Ngejar Mo Salah begitu. Oh, Salah kerebut sih. Ngejar siapa? Saka. Saka. This is why we had Arsenal ya. Bercanda. Ya maksudnya emang kayak gitu. Emang Scott Parker ini adalah spesialis spesialis. Sebelum Burnley di mana dia? Mana dia pernah latih? Dia Tottenham? bukan. Dia pemain ini Tottenham, tapi bukan ngelatih. Pemainnya dia Chelsea juga pernah Chelsea. Dia West udah Ham. promosi sama 3 tim, Le. Gue lupa deh, satunya Sheffield. Pokoknya dia 3 tim promosi habis langsung dipecat. 3 tim dia 3 tim, dia nge-handle 3 tim. Bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Enggak, pas Enggak, maksudnya di Championship bagus, tapi pas sampai Premier League dipecat. oke. Cuma kalau Leeds ini gue percaya sama Red Bullnya aja sih. Kayak ada rumor katanya si kan yang ngelatih si Fark tuh, Daniel Fark yang dulu ngini Norwich. Ya. Katanya rumornya dia juga mau dipecat, mau diganti yang baru rumornya. Jadi supaya dia nggak ngerasain kayak Leicester, Ipswich sama siapa tuh lagi? Sama Maksudnya Southampton. langsung ganti pelatih yang ready gitu. Rencananya nggak tahu kejadian apa enggak gitu loh. Cuma kalau ngeliat mainnya kemarin Fark di Championship sih terlalu superior ya. Iya. Ini 3-3-nya yang promosi musim lalu turun lagi. Dan ya? dan Musim materinya 3-3-nya. dan materinya Leeds tuh inilah, materi Leeds tuh juga masih kebanyakan dari yang kayak musim lalu. Ada Patrick Bamford, ada siapa tuh namanya? Gnonto gitu-gitu lah. Wilfred Gnonto. Iya, terus ada siapa yang backnya? Summerville udah nggak ada ya? Summerville kan udah kok di ke West ini Ham. Tyler Adams kalau nggak salah ada. Ini apa? Struik. East Pascal Backnya Struijk. Struijk, ya. Back lu juga Ampadu. Ethan Ampadu. Jadi maksudnya emang squad yang pernah ngerasain Premier League, jadi tinggal ditambah kekuatan duitnya Red Bull nih sat bisa lah. Kalau gue ini tim kecil ya. Enggak harus tim kecil yang ngagetin aja. Ya Chelsea.
Enggak le. Maaf fans Chelsea, maaf. Newcastle. Newcastle kan udah galak. Udah galak. Nggak ngejutin. Gimana? Maksudnya lebih ngejutin lagi. Enggak, yang ngejutin ya kaget gitu. Hmm. Kaget, wow. Siapa ya? Brentford. Hmm. Iya sih, Thomas Frank belum cerot dia. Sampai sekarang kan. Padahal musim lalu bagus banget. Stabil di tengah aja terus. Iya. Oh, sorry, Crystal Palace. Iya benar. Crystal Palace Glasner bakal gila. Kalau transfernya ideal, wah jadi. Wah, kalau masuk Europa League apalagi Le? Iya. Kalau masuk Europa League. Ya, Crystal Palace. Terus enggak, sebenarnya tadi poinnya si Ali Chelsea juga bisa Le, mengejutkan dalam artian gini, bukan Gue kalau ngejutin nggak apa-apa, tapi poin dia yang gue tolak ada tim kecil. Iya. Nggak mengejutkan. Maksudnya kita pernah lihat kan case Arsenal dari peringkat 5 langsung ke top 2, langsung compete. Nah, Chelsea ini kalau beli pemainnya bener bisa mengejutkan. MU pun bisa mengejutkan. Kan ini namanya PSV War ya. Iya. PSV War. Cywar. PSV War. Ya Cywar nyebutnya. Oh iya. Ya itu. Tapi kayak gue lebih ke ini sih menjelang Leeds. pertandingan. Tadi gue siapa, gue WSM. Karena ramuannya materinya udah ada, tinggal ramuannya aja. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari LI. Gimana pendapat Mang Ole tentang Chelsea musim depan, khususnya untuk bergabungnya bintang muda Estevao? Gila. Musim depan menurut gue Chelsea lompat tapi nggak tinggi. Mungkin bisa bersaing di 4 besar, konsisten di 4 besar tuh bisa banget. Tapi untuk menjadi serial winner kayak dulu yang langsung juara itu menurut gue chance-nya kecil banget. Itu membutuhkan suatu hoki di mana tim lain hancur menurut gue. Jadi kalau memang tiba-tiba Arsenalnya drop, Liverpool drop, Tiba-tiba Arsenal drop, City-nya drop, MU-nya drop. Ya kayak siapa dong tahun ini? Oh. Tapi Chelsea-nya bagus banget. Dan gue akuin kalau itu Le. waktu itu datang, gue akan akuin kalau itu ada hokinya. Gue akan akuin. Oh. Gitu. Baru dibahas tadi. Memancing memang ya. Nah kalau tapi menurut gue di luar itu Chelsea akan masih dimasak sama Maresca. Karena Maresca infonya nggak akan dipecat. Maresca akan stay dalam waktu yang cukup lama, 3-5 tahun. Walaupun nggak masuk Champions League. Ya nggak akan. Selamat jadi Arsenal, Le. Apa? Selamat jadi klub yang Bentar. benci-benci. Iya makanya. Bentar, ini kalau Chelsea misalkan masuk Europa League, kemenangan Conference League gak ada artinya dong? Enggak, maksudnya ada selain juara ya? Kan kalau menang conference dapat tiket Eropa. Kalau masuk UCL nggak perlu ke Eropa. Ya maksudnya kalau Chelsea sampai nggak masuk UCL, masuk ke Europa League, kemenangannya selain juara nggak ada artinya dong. Maksudnya? Jadi kalau misalkan kayak MU nih, kalau MU ngangkat dia ke atas kan, kalau Chelsea kan udah di atas, jadi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Yang penting dapat pialanya kan. Lo kan sekarang Liverpool juara Premier League, siapa MU atau Spurs juara Europa League, Chelsea Conference, Arsenal kosong. Oh iya. Belum. Hah? Belum, Iya, sabar. Iya kan? Kita semua ngangkat piala kan? Enggak. Kamera arahin ke Bukan, gue. saya tahu Anda semua tuh sudah bersiap-siap, jempolnya tuh udah wah. Tapi sabar, masih ada berapa? 5 hari lagi, berapa hari lagi? Seminggu lagi. Jadi puas-puasin seminggu Ya ini, gitu. kamera arahkan ke gue. Selesai tuh Arsenal lawan PSG. Gak ada Pendapat artinya. kalian dong soal Chelsea. Estevao tadi ya? Iya, maksudnya dengan ada Estevao musim depan. Ya, yang gue bingung adalah Palmer. Yang pertama ya, Palmer mau main di mana? Apalagi Palmer drop banget, terus Chelsea mau beli Morgan Rogers. Udah denger belum? Nah, saatnya. Itu Hah? juga. Iya Itu makanya juga. sekarang kalau Morgan Rogers dibeli, berarti Palmer main jadi wing. Ya dong. Nah, jual ke Arsenal ya. Hah? Enggak. Itu kegantian lah. Kan saya belinya ampas Anda terus. Estevao Ya. berarti jadi cadangan. Makanya gue nggak ngelihat nih Chelsea ini masih nggak kebayang nih. Nggak, pemainnya itu terlalu banyak lah. Iya Bingung buat merotasinya tuh bingung. Iya. Ini jadi Maresca kenapa botak ya itu? Tapi kalau Bingung gelandang deh. udah fix 3. Itu nggak bingung kalau gelandang. Enzo, Lavia, Caicedo, Ya kalau Roger sama masuk mau taruh Andre mana? Santos. Nah makanya gue bingung. Belum Andre Santos Lavia musim ini nggak kelihatan ya? karena cedera. Oh untung kita nggak boleh. Untung kita nggak boleh. Pendapat dong soal Chelsea. Apa ya kalau ngomongin Estevao? Dari gua dulu kali. Ada boleh. Gini lah, Chelsea harus bisa maksimalkan setiap pertandingan. Karena awal musim kemarin bagus banget sampai dibilang title contender lah, walaupun fans Chelsea menolak itu. Yeah. Cuman mentalnya,
Kalau mentalnya masih sama kayak musim ini, sama aja nggak ada artinya gitu loh. Orang bocah gimana? Ya makanya untuk musim depan harus dilatih. Selain dia latih fisik, dia harus latih mental. Kedua harus tambah pemain dengan umur dan pengalaman. Ya, kayak contoh Liverpool ini kenapa manjangkan kontraknya Van Dijk sama Salah? Ya untuk Iyalah. itu. Nah di Chelsea ini sekarang nggak ada Nggak kayak ada, gitu. Kita ngelihatnya ada sebenarnya Enzo. Iya. Enzo ini dia kapitan dulu, ada Iya. Gallagher dan Iya. lain sebagainya lah. Nah orang-orang yang kayak gini nih harus diajak ngomong sendiri. Dulu itu di tempat kita namanya boot room, yang dimana Oke. itu ada peromongan menjadi jenderal di lapangan. Nah Chelsea itu harus ada kayak Belum ada gitunya. jenderal, sekarang jenderalnya Enzo. Siapa ya? Enzo, Tosin. Palmer nggak? Enggak. Palmer nggak masuk. Enzo, Tosin, Caicedo, James. Udah paling. James nggak bisa aja. Colwill. Udah itu doang jenderal. James sama Colwill menurut gua belum. Enzo sih Bener. emang orang semua Enzo. pandit juga ngakuin yang ngangkat passionnya Chelsea, semangatnya Chelsea itu Enzo. Enzo. Gitu. Caicedo juga bisa Caicedo sebenarnya. juga bisa ya. Nah, orang-orang kayak gitu itu yang harus membangkitkan di atas lapangan. Gua ngeliat abis lawan Fulham itu Chelsea drop banget. Yang gol menit terakhir dari Muniz itu, yang 2-1 skornya. Comeback iya. Nah, Habis itu drop langsung banget. drop banget lah Iya. Chelsea. Kayak nggak bisa nggak- bangkit ya. Kayak dia merasa bahwa gua nggak bakal bisa juara ini gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, itu yang harus diterapkan sama siapa pelatihnya? Maresca Enzo. di musim depan. Kalau gue Iya, itu iya. mental nomor 2 lah. Transfer menurut gue jangan terlalu ini deh. Jangan terlalu muda-muda yang Enggak, ini. jangan terlalu agresif juga. Ya udah kayak gini aja gitu. Tambah 1-2 gitu. Ya gimana lah, udah Tambah striker 1, udah back jadi klub 1 udah. bisnis lah, udah jadi klub bisnis sekarang kayaknya patternnya juga akan terus sama, beli loan ke Salzburg terus atau enggak dijual murah, dijual ini, ya bakal terus-terusan begitu. Tapi kalau menurut gue penambahan Estevao dan Andre Santos ini bisa dibilang bakal jadi a player to watch dua-duanya. Kalau ngomongin Estevao sih tinggal adaptasi menurut gua physicality-nya aja di Premier League. Iya. Kalau ngomongin flare apa segala macam nggak terlalu butuh lama untuk adaptasi dari sisi itu. Dia bakal bisa langsung nyetel, tapi tadi physicality harus dapat. Andre Santos sekarang main di mana? Salzburg. Salzburg juga. Iya. Ya ada Andre Santos seenggaknya bisa nge-cover kalau misalkan Lavia ada kenapa-kenapa, kalau bisa beli Rodgers, bisa beli Gue striker. curiga malah yang starting Andre Santos. Andre Karena dia highly rated di League One tuh, dia nomor 1 gelandang sekarang. di Ligue 1-nya. Top 3 lah dia di Ligue 1 gitu loh. Oh, Jadi berarti highly rated banget dia. berarti loan yang sukses lah ya. Iya. Berarti yang korbanin siapa kira-kira? Lavia Lavia. dan James udah pasti. Jadi gini, kalau menurut gue ya, nggak ada dikorbanin. Nomor 1 pilihannya Maresca adalah Lavia. Lavia ini kalau bagi fans Chelsea seperti Rodri di City. Untuk Chelsea ya, untuk Chelsea. Karena dengan ada Lavia, perubahan game beda banget gitu loh. Dia bisa defense sendirian, dia bisa bikin line breaking pass, umpan-umpan terobosan yang menembus banyak garis gitu. Terus dia nyaman sendiri, ngerti nggak Caicedo tuh masih kadang-kadang tuh shaky kalau sendiri, nggak bisa dia sendiri, harus temenin gitu. Dan Caicedo bagusnya jadi box to box, naik turun bagus. Apalagi kalau jadi inverted right back, dari right back. Murninya siapa sih? Le? Nah Lavia, murninya Nggak, yang kalau nggak ada dia. Caicedo. Caicedo apa Enzo? Caicedo. Oh. Caicedo. Nah, Lavia ini nggak akan digeser menurut gue. Tapi kenapa gue bilang Andre Santos main? Gue nggak yakin sama fitnessnya Lavia. Jadi karena Lavia secara fitness bakal sering cedera atau apa, ujung-ujungnya yang bakal main tuh Andre Santos menurut gue. Tapi kalau lo tanya Maresca, gue tau banget jawaban dia Lavia. Ya kalau semua fit berarti yang tergeser antara Enzo atau Nggak, Andre Caicedo. Santos. Mungkin Enzo Andre nggak Santos. mungkin lah. Ya kalau ada Rodgers nggak mungkin mau datang nggak. Makanya iya. Ya, Makanya gue Palmer. bingung makanya kalau misalnya Belum ada Palmer ya Rodgers kemarin. main di mana? Palmer Bisa. oke, Palmer Box to balik ke box. kanan. Iya, Rodgers harus main jadi gelandang kan? Ya gini kayak formasinya Enzo, Caicedo, Rodgers. Atau James, jadi Caicedo right back. Caicedo. James out lagi. James out. sudah pasti out. Caicedo right back. Out itu dalam artian keluar dari Chelsea. Bukan, Bench. maksudnya bench, nggak main. Yang dikorbanin tuh James. Karena dari semua yang kita sebutin, paling inferior sebagai gelandang James. Gitu loh. Ya berarti kita bakal lihat misalkan idealnya Chelsea adalah kipernya mungkin siapa? Petrovic. Kita nggak beli kiper. Caicedo, center back baru, Colwill, Cucurella. Lavia, Enzo,
Nah, atasnya Palmer atau Rodgers, iya, Palmer kanan, Iya. striker baru, kirinya Neto. Neto gitu. Serem juga sih. Gitu. Tapi lawan Liverpool tetap kalah. Lumayan ya seremnya. On paper serem, tinggal chemistry-nya. Itulah dapat. semua fans Chelsea doakan saja tetap semangat dukung Chelsea karena gue kesel banget sama yang males gue Chelsea nggak kayak dulu lagi. Gue enakan era Roman, abis Roman gue nggak fans Chelsea lagi, tai lah. Nggak usah jadi Lu fans. rasain tim dia 30 tahun tanpa Premier League, tim saya 20 tahun tanpa gelar major. 20 tahun lebih, 20 tahun ya? Orang jadi fans tuh, Seumur hidup. orang tuh jadi fans UCL. tuh, jadi fans sudah dalam sedih dan senang, bukan pas Iya. dari senang doang. Nah, itu lah. Gitu loh. Gimana mau nggak dikatain karena gimana nggak mau dikatain gitu kan, maksudnya ya Iya. udah terima aja. MU udah ngerasain 10 tahun sekarang kan. Ya, Serangan ini udah sebenarnya gini loh, kalian tuh harus menerapkan dalam diri kalian ya. Tim yang kalian dukung itu tim hebat. Orang mau mengatakan apapun tentang tim kalian itu tidak menurunkan kredibilitasnya tim kalian gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa kayak playing victim, tim gue kayak gini segala macam, kecuali Arsenal ya. Arsenal memang udah kayak gitu. Sama MU juga gitu. Udahlah, dukung apapun yang terjadi lah. Oke. Udah itu aja guys, Q&A daripada Gerombol untuk teman-teman di Telegram. Kita bakal bikin ini sering. Coba ya kalian yang belum masuk ke Telegram. Dan gue mau ingetin kalau kita punya acara Fans Night bersama Beyond by BSI dan Stadio untuk nonton bersama laga Chelsea lawan Liverpool tanggal 4 Mei besok hari Minggu di Twin House Cipete. Coba semuanya pada datang, kita nonton di sana. Bakal ada teman-teman Gerombol yang mau ketemu, mau foto, mau seru-seruan, kita datang ke sana. Banyak kuis berhadiah khususnya dari Gerombol. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go, come on,